kuasa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih Sidang Jemaat GSPD Philadelphia. Kembali kita dalam ibadah online edisi 24 Mei, Minggu 24 Mei. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian, siapkan hati, pikiran kita untuk benar-benar fokus memuji menyembah Tuhan. Kita tidak terpengaruh oleh situasi kondisi apapun, tetapi kita benar-benar berfokus pada hadiratnya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu hingga detik saat ini Tuhan. Dan kami boleh kembali dalam ibadah online edisi minggu ini Tuhan. Mari Tuhan, inilah kerinduan setiap kami umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami mau memuji besarkan nama-Mu, dan biarlah hadirat-Mu tetap senantiasa tercurah, jamahan-Mu, lawatan-Mu pada setiap umat-Mu dimanapun berada. Mari Tuhan, urapi setiap kami, kuasai setiap kami, dan biarlah benar-benar kami merasakan hadirat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara fokuskan hati pikiran kita, puji besarkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ya Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis
dan pengagungan kepadamu, ya Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Nyanyikan lebih langsung. Inilah yang ku renungkan kepadamu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah saudara, pujikan dengan hati, pujikan dengan segenap jiwa kita. Sembah Tuhan, sembah Tuhan dari lubuk hati. Mari, haleluya. Dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Terima sembah kami, terima pujian kami Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, ya Yesus. Terima sembah kami Tuhan, ya Yesus. Terima hormat kami, haleluya Tuhan. Curahkan roh, curahkan roh kudus-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya.
jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari saudara buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Altarmu, menyembahmu di altarmu. Haleluya Yesus, menyembahmu. Haleluya Yesus. Inilah Tuhan, pujian sembah kami dari setiap umat-Mu. Dan biarlah ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan inilah kerinduan setiap kami umat-Mu, untuk senantiasa ingin dekat dalam hadirat-Mu, senantiasa memuji besarkan nama-Mu, tidak peduli waktu, kesempatan yang saat ini mungkin agak terhambat. Tapi kami benar-benar ini kami Tuhan umat-Mu di SPD Candi, rindu Tuhan Kau lawat, Kau jamah. Mari Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Urapi setiap perkataan hamba-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang disampaikannya benar-benar daripada hati-Mu Tuhan, untuk sampai kepada umat-Mu Tuhan, untuk menjadi kekuatan yang baru, untuk menjadi tuntunan bagi setiap umat-Mu di tempat ini dan dimanapun berada. Mari Tuhan, urapi setiap umat-Mu, hati dan pikiran kuasai dengan Roh Kudus-Mu juga. Dan biarlah apa yang disampaikan Tuhan benar-benar boleh menjadi pedoman hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-4 bagian B
sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara semua. Demikianlah bunyinya. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Roh Kudus, sumber penghiburan. Ada satu hal yang sangat penting untuk dimengerti dan untuk disadari oleh setiap orang-orang yang percaya di muka bumi ini. Dalam bacaan Alkitab tadi, saya ingin membawa kita semua untuk melihat satu hal yang amat penting, yaitu apakah maksud Allah dengan pribadi Roh Kudus yang Dia janjikan akan datang dan akan tinggal di dalam diri murid-muridnya. Sesaat sebelum Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan dan mengakhiri tugasnya di muka bumi ini, dengan puncaknya ialah kematiannya di atas kayu salib di bukit Golgota. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan pergi." Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan segera berpisah. Dan tentu saja saudara-saudara, perpisahan ini sangat tidak mengenakan
bagi murid-muridnya. Perpisahan ini membuat hati mereka sangat berduka. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya jikalau kita berpisah dengan seseorang yang amat kita cintai, atau kita berpisah dengan orang yang menjadi andalan bagi hidup kita. Jadi kita dapat mengerti apabila murid-murid pada waktu itu menjadi sedih setelah mendengar bahwa Yesus akan segera pergi meninggalkan mereka. Mengapa Tuhan Yesus harus meninggalkan murid-muridnya di dunia ini? Sebab pada waktu itu dia berada dalam keberadaannya sebagai pribadi manusia. Sekalipun dia sesungguhnya adalah juga Allah sendiri, akan tetapi keberadaannya sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia itu sangat-sangat terbatas. Karena itulah dia harus pergi meninggalkan murid-muridnya begitu pelayanannya selesai dikerjakannya. Akan tetapi sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia berkata seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-7 tadi, "Namun benar yang kukatakan kepadamu ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudara-saudara, inilah perpisahan yang justru sangat berguna bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan. Yesus menjanjikan bahwa dia sendiri akan mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Dengan demikian, maka Roh itu akan datang, dan Roh Kudus itu akan dapat tinggal di dalam diri setiap orang-orang yang percaya. Roh Kudus akan dapat bergerak dan dia akan dapat berkarya di dalam setiap orang-orang yang percaya. Pekerjaan dan pelayanan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu tidak lagi dapat dibatasi oleh tempat atau dibatasi oleh waktu. Roh Kudus sanggup bekerja di seluruh dunia dalam satu saat yang bersamaan. Dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa pribadi Roh Kudus itu disebut sebagai penghibur. Dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Jadi pribadi Allah dalam Roh Kudus itu sendiri adalah penolong atau penghibur. Akan tetapi saudara-saudara, seringkali kita mengartikan kata penghibur itu sebagai satu hiburan yang biasa saja, sebagai hiburan belaka. Betapa sering kita ingin memperoleh penghiburan atau memperoleh hiburan jikalau kita lagi dalam keadaan susah. Kita berharap agar seseorang akan berkata kepada kita, "Sudahlah, jangan susah lagi. Engkau harus menang. Engkau harus berhasil." Itulah yang dikatakan seseorang kepada kita ketika kita dalam keadaan sedang susah. Akan tetapi saudara-saudara, perkataan-perkataan itu hanyalah perkataan yang dari luar saja. Kata-kata penghiburan ini
tidak dapat mengangkat beban yang menindih dalam kehidupan kita. Dan tidak ada kuasa dari manusia yang mampu untuk mengangkatnya. Atau seringkali dengan cara yang lain, kita tempuh ketika kita sedang susah, yaitu biasanya lalu kita pergi ke suatu tempat tertentu, yaitu untuk mencari penghiburan. Barangkali dengan menonton film-film komedi yang lucu-lucu. Dan mungkin saja saat kita menonton film komedi yang demikian itu, kita bisa tertawa-tawa. Tetapi tertawa karena tontonan yang lucu, yang dari luar itu sesungguhnya tidak pernah dapat mengangkat beban yang menindih dalam hati kita. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus di sini menjanjikan penghibur yang lain daripada segala penghibur yang ada di dunia ini. Dan penghibur itu ialah Roh Kudus. Bukan berada di luar kita, melainkan Ia tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang dijanjikan akan datang kepada setiap orang yang percaya, sebenarnya sudah ada di dalam diri kita dan sudah berkarya sejak semula, yaitu sejak awal mula, sejak dari perjanjian lama. Tugas Roh Kudus adalah memulihkan, yaitu memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang telah dirusak oleh dosa. Dosa telah merusak segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia. Dan tidak ada sesuatu pun yang baik lagi dalam diri manusia. Baik pikiran, baik kehendak, baik hati nurani, atau apa saja yang ada dalam diri manusia, semuanya telah dirusak oleh dosa. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi pada awal kejadiannya ada gambar, ada peta, atau ada kemiripan dengan Allah di dalam diri kita manusia. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang ketiga, sesudah manusia jatuh dalam dosa, segala gambar atau peta Allah telah hilang, lenyap dalam diri manusia. Dan dalam Kejadian pasal yang pertama juga dikatakan bahwa Roh Allah telah dikirim tatkala dunia ini diliputi oleh gelap gulita, yaitu kekacauan. Nah, disebutkan demikian, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah diutus untuk memulihkan kembali segala kekacauan yang ada. Dan inilah tugas dan fungsi dari Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi kita juga. Baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai gereja, ataupun persekutuan orang-orang yang percaya. Roh Kudus akan tinggal dalam diri setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya, untuk memulihkan segala sesuatu
yang telah dirusak oleh dosa. Makanya dalam perjanjian baru, Roh Kudus disebut kembali sebagai penghibur. Dan hari ini, saudara-saudara, saya ingin membagikan kepada saudara-saudara dua pekerjaan daripada Roh Kudus sebagai penghibur atau Parakletos itu. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan apabila Dia datang kepada kita dan tinggal di dalam diri kita, maka Dia akan memberikan satu kuasa di dalam diri kita. Dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, kuasa itu disebut exousia. Jadi, apabila kita mendapatkan tantangan, kita mendapatkan pencobaan atau godaan, maka Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita akan memberikan kepada kita kuasa, exousia, untuk melawan dan mengalahkan segala hal yang datang menggoda kepada kita. Karena itu saudara-saudara, setiap kali ada pencobaan, setiap kali ada tantangan yang datang kepada kita, janganlah kita takut untuk menghadapinya. Kita juga tidak perlu takut terhadap segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat bagian B dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak perlu takut. Kita tidak usah takut terhadap segala bentuk kuasa kegelapan, karena kita diberi kuasa untuk melawan dan mengalahkan segala kuasa kegelapan yang datang menyerang kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kekuatan. Dalam bahasa Yunani, kekuatan ini disebut energia. Jadi mungkin hari ini saudara-saudara, ada di antara saudara-saudara mungkin mempunyai beban. Beban yang amat menekan dalam kehidupan saudara. Dan barangkali pula kita tidak dapat melepaskan beban yang berat itu. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kita diberi kekuatan, kita diberi energia untuk mampu menanggung segala beban-beban itu. Dengan demikian, saudara-saudara, beban itu tidak lagi merupakan beban bagi kita, karena kita kuat menanggung beban itu. Jadi saudara-saudara, tidak semua problem, tidak semua masalah bisa lepas dari diri kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita menang karena kita diberi kuasa untuk mengalahkan setiap masalah-masalah yang ada. Nah, saudara-saudara, dan dalam hal ini kita perlu menerima energia, kita perlu menerima kekuatan daripada Roh Kudus, sehingga kita kuat untuk menanggung beban yang belum terlepaskan
tersebut. Sebaliknya saudara-saudara, kita tidak akan menjadi kuat kalau kita mencoba menanggung beban itu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, demikian juga saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus dalam diri setiap orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Apabila ada beban datang, dan rasanya beban itu amat menekan hidup kita, maka Roh Kudus yang menguasai hidup kita akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menanggung beban itu, seberapapun besarnya dan seberapapun beratnya. Bahkan justru di tengah-tengah beban yang kita tanggung inilah, kekuatan kita di dalam Dia akan semakin meningkat. Saudara bisa melihat seorang atlet angkat besi, semakin berat angkatannya, dan jikalau dia berhasil mengangkat, maka dia akan dinyatakan sebagai seorang pemenang. Jadi saudara-saudara, kalau ada beban berat yang menekan hidup kita, maka itu sebetulnya Tuhan ingin mengajar kepada kita. Di saat-saat seperti itu, Dia sedang mengajar kepada kita untuk menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya. Tuhan tidak menghendaki kita melarikan diri dari beban itu. Karena itu saudara-saudara, marilah kita minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita mampu untuk menanggung setiap beban atau masalah yang mungkin belum terlepaskan sampai saat ini. Tapi sayangnya saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang doanya keliru karena tidak mengerti akan kebenaran ini. Pada saat ada beban yang berat dalam kehidupan mereka, biasanya mereka berdoa begini, Tuhan, tolong lepaskan beban ini dari kehidupanku. Ini sebenarnya adalah doa yang keliru, saudara-saudara. Karena seumur hidup, semasa kita masih hidup dalam dunia ini, beban itu tidak akan berlalu dalam kehidupan kita. Nah, kalau demikian, bagaimana seharusnya sikap kita ketika suatu beban menekan hidup kita masing-masing? Misalnya saudara-saudara, untuk para istri, mungkin beban yang saudara pikul pada saat ini adalah ternyata suami saudara seorang pemabuk, seorang yang suka minum minuman keras. Nah, bagaimana saudara harus berdoa dalam menghadapi kenyataan ini? Saudara harus berdoa untuk minta kekuatan daripada Roh Kudus agar tetap menjadi seorang istri yang baik bagi suami yang tukang mabuk. Nah, tampaknya hal ini memang agak aneh. Namun dengan berdoa demikian, maka Roh Kudus pasti akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menanggung beban itu. Saudara tidak akan merasakan beban tadi sebagai suatu beban yang berat lagi. Saudara akan kuat di dalam menanggung beban yang belum terlepaskan ini. Dan sampai akhirnya saudara keluar sebagai seorang pemenang.
Contoh yang lain mungkin bagi para suami. Apakah yang mesti saudara lakukan jikalau ternyata istri saudara adalah seorang istri yang judes, seorang istri yang cerewet? Yang jelas saudara-saudara, saudara tidak bisa lari dari kenyataan ini dengan mencari seorang istri yang baru. Dalam menghadapi kenyataan seperti ini, saudara harus berdoa, memohon agar Roh Kudus memberikan energia sehingga telinga maupun hati saudara mempunyai kekuatan untuk tetap bersabar dan mampu menahan mulut istri yang cerewet. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dua pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Marilah kita memberi kesempatan kepadanya untuk menguasai seluruh kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, maupun roh kita. Dan biarlah kita setiap saat memberikan kebebasan kepada Roh Kudus untuk memimpin seluruh langkah kehidupan kita. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini yang singkat bisa memberikan penghiburan, kekuatan, dan kuasa kepada kita untuk mengatasi setiap beban-beban dalam kehidupan kita yang saat ini sedang kita pikul masing-masing. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk tetap kuat, sehingga pada akhirnya saudara akan muncul sebagai pemenang-pemenang. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh melangsungkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, sehingga kami selalu diingatkan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan, di dalam kami menghadapi situasi yang ada seperti saat-saat sekarang ini. Kami boleh mengerti apa yang menjadi firman dan perintah daripada-Mu. Engkau sudah memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberi kekuatan, kami diberi kuasa untuk dapat mengalahkan setiap pencobaan ataupun godaan dalam kehidupan kami. Kami boleh diberi kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan maupun beban-beban hidup yang kami hadapi seperti saat-saat sekarang ini. Tanpa Roh-Mu Tuhan, kami tidak akan bisa, kami tidak akan mampu. Tetapi oleh karena Roh-Mu berkarya di dalam hidup kami, maka kami diberi kemampuan, kami diberi kuasa, kami diberi energi untuk mengalahkan semuanya itu.
dan akhirnya kami semua anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, diberi kemenangan di dalam menghadapi segala beban-beban kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah ada menyertai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami senantiasa memberi kesempatan kepadamu untuk terus berkarya di dalam hati kami masing-masing, di dalam hidup kami masing-masing. Berkaryalah dalam hidup kami sehingga kami boleh mampu untuk menuruti setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah pada hari ini dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Saudara-saudaraku, kiranya turunlah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta berkat kekuatan, kuasa, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita diberkati di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan sama-sama, amin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.